Hey, kamu cuma layak disayang kalau kamu berguna. Kayak kalau kamu nggak nurut, kamu nggak dianggap. Kadang aku mikir berapa banyak iya yang aku ucapin, padahal setiap iya itu adalah pengkhianatan kecil terhadap diri aku sendiri. Sejujurnya, aku udah lama banget hidup sebagai people pleaser. Dan kadang ini bukan karena kita terlalu baik, tapi karena dari kecil kita diajarin bahwa cinta itu ada syaratnya. Aku ingat di rumah sering banget dengar kalimat kayak, kalau kamu nurut, kamu boleh dapat ini. Kalau kamu nurut, kalau kamu baik dulu, nanti mama kasih kamu pergi main. Atau kalau kamu bantu dulu, nanti kamu dikasih yang kamu mau, dan lain sebagainya. Dan waktu kecil, aku nggak sadar, aku pikir itu normal. And mostly ya normal. Tapi ternyata, itu yang bikin aku tumbuh dengan pola pikir bahwa aku cuma pantas dapat sesuatu kalau aku memenuhi ekspektasi dari orang lain. Bahwa itu ketakutan kecil yang aku rawat sejak kecil, sejak lama. Takut ditolak, takut dibenci, takut dianggap tidak berguna atau tidak cukup. Bahkan kalau aku bilang enggak atau nunjukin keinginan sendiri, reaksinya selalu kayak, kok jadi ngecewain? Kok susah banget sih? Kok kamu berubah? Ya, dan lain sebagainya. Dan dari situ aku belajar menyembunyikan diri sendiri dan belajar menelan kata enggak. Karena aku tahu konsekuensinya selalu sama. Diam-diam dianggap kurang, dianggap beda, dianggap tidak cukup baik, dianggap tidak berguna. Akhirnya aku tumbuh jadi seseorang yang selalu bilang iya, yang selalu mencoba terlihat baik, yang selalu takut kalau orang berubah sikap hanya karena aku punya batasan. Dan lama-lama aku hilang di antara semua kebaikan yang dipaksakan itu. Tapi akhir-akhir ini ada suatu hal kecil yang bikin aku berhenti sebentar dan berpikir, yaitu pacar aku. Dia itu tipe yang selalu ngeh kalau aku lagi people pleasing. Kayak bener-bener notice, dan dia bakal confirm ke aku berkali-kali. Beneran, kamu nggak perlu loh makan kalau kamu lagi nggak suka atau kamu nggak mau atau lagi bla bla. Kamu nggak perlu datang kalau kamu capek. Kamu nggak harus ngeiyain aku kalau kamu nggak bisa. Kamu nggak perlu lakuin kalau kamu nggak nyaman, dan lain sebagainya. Setiap kali dia ngomong gitu, aku ngerasa kok sesederhana itu ya. Tapi kok asing banget juga. Karena selama hidup aku nggak terbiasa dikasih kebebasan buat jadi diri aku sendiri. Dan dari dia, aku mulai belajar ngomong apa adanya, meski masih kegantung kebiasaan. Tapi ketika aku coba dan lihat reaksi dia setelah aku mencoba itu, aku ngerasa jadi lebih aman untuk berekspresi apa yang sebenarnya ada di dalam diri aku. Karena dia terlihat kayak biasa aja dan menerima gitu. Dan lucunya ya, efeknya itu baru kerasa bukan cuma untuk kehubungan kami, tapi juga di kehidupan aku sehari-hari. Contohnya, aku bilang langsung ke teman aku ngerasa nggak nyaman nih sama ini. Aku harap kamu bisa lakuin ini sebelum datang ke aku, bla bla bla. Dulu aku nggak bakal berani ngomong gini karena I don't know, aku bakal cuma tahan dan terima aja. Tapi sekarang aku coba, dan kamu tahu apa yang terjadi? Biasa aja. Dia nggak marah, dia nggak ilfil, dia nggak ngejauh, dia cuma bilang, oh, oke, iya juga, thanks ya udah ngomong, dan lain sebagainya, sorry. Dan di situ aku baru sadar, ternyata it's not that deep. Kita cuma takut sama reaksi yang ada di kepala kita sendiri, imajinasi kita sendiri, itu bukan yang real. Dan itu juga berlaku ke orang-orang lainnya, apalagi buat orang-orang asing maupun orang-orang yang nggak terlalu dekat. You're not that important, and so they are. So, jadi ini aku hari ini nggak lagi mencoba terlihat kuat atau selalu positif. Aku cuma pengen jujur, I'm a people pleaser, dan aku lagi belajar pelan-pelan untuk memilih diri aku sendiri. Bukan berarti aku akan jadi jahat, bukan berarti aku bakal berhenti peduli, tapi aku belajar bahwa kebaikan yang tidak disertai batasan selalu akan membuat kita hancur di dalam diam. Itu cara kita menyakiti diri sendiri. Hari ini aku ngomong ini bukan karena aku udah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku juga lagi belajar pelan-pelan untuk memilih diri aku sendiri tanpa rasa bersalah. Dan kalau kamu juga pernah ngerasa bersalah setiap bilang enggak, takut banget kalau orang kecewa, ngerasa harus selalu layak dulu sebelum dicintai, kamu nggak sendirian. Ini proses panjang, tapi kita mulai sama-sama. Perasaan kita valid, perasaanku valid. Aku bukan penjahat hanya karena aku punya batasan. Dan aku nggak harus selalu menyenangkan semua orang. Itu adalah mantra kita. Kita boleh baik, boleh banget, harus. Tapi kita juga berhak untuk tetap jadi diri sendiri. Kadang perubahan hidup itu datang dari hal-hal simple. Kayak bertanya, memastikan, mengizinkan diri sendiri untuk jujur. Aku rasa 3 kata ini benar-benar kunci terbesar untuk hidup peace, tenang. Thank you for listening. Bye.